Selamat siang teman-teman semua. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul sama-sama di minggu yang mendung ini untuk men-sharingkan satu topik yang sebetulnya luas dan agak gede, yang judulnya adalah 4 musim pernikahan. Begitu. Nah, teman-teman, seperti gambar ini, ya, jadi pernikahan itu kita boleh umpamakan sebagai pohon yang kita tanam bersama. Jadi ada orang merayakan anniversary pernikahan dengan menanam pohon. Saya rasa itu hal yang sangat baik. Nah, pohon yang kita tanam itu bersama Tuhan, di hari kita mengucapkan janji nikah, itu melewati banyak musim. Melewati banyak musim. Nah, ini adalah potret yang sangat cantik. Saya senang waktu Google dapat gambar ini begitu ya. Saya cari 4 seasons and then ketemu satu pohon memang mengalami 4 musim. Jadi normal sekali kalau kita ternyata merasa pernikahan kok nggak seindah dulu waktu kita janji. Tapi sebelum kita belajar lebih lanjut, kita mau awali ini dengan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kalau hari ini kami sendiri atau bersama pasangan datang dengan kegundahan dan kesuraman dan merasa pernikahan kami sepertinya sulit diselamatkan. Atau sepertinya jauh sekali dari indahnya warna musim semi, musim panas di saat kami mengucapkan janji nikah. Maka berilah kami pengharapan itu bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu mungkin dipulihkan. Tuhan, kami tahu sekali usaha manusia sekeras apapun tidak akan ada artinya jikalau bukan Tuhan sendiri yang membangun rumah. Jikalau bukan Tuhan sendiri yang memberikan pemeliharaan itu. Tujuan sesi kami hari ini adalah untuk meragukan porsi kami secara nyata dan konkret sesuai dengan firman Tuhan. Langkah-langkah yang bisa kami ambil supaya kami boleh memulihkan apa yang tidak lagi baik. Apa yang sepertinya akan tergelincir menjadi musim dingin. Atau kami boleh mensyukuri bersama dengan pasangan kami betapa indahnya musim semi dan musim panas yang kembali Tuhan berikan dalam pernikahan kami berulang-ulang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Amin. Baik teman-teman, jadi pohon ini sekaligus menunjukkan bahwa pernikahan kita itu sebetulnya bersifat dinamis. Artinya bergerak terus. Ya, kalau teman-teman kita ya anak-anak muda, kita anggap diri kita masih muda gitu ya. Nah, jadi kita suka lihat couple goals, marriage goals. Waktu kita baca itu couple goals, lihat marriage goals, itu kita sedikit banyak akan menganggap bahwa couple tersebut selalu musim semi. Selalu indah pernikahannya, anak-anaknya manis mau berapapun jumlahnya. Ya, semua anak-anak manis, happy, tapi nggak ada pernikahan kayak gitu. Ya, teman-teman yang sudah menikah di atas, nggak usah di atas berapa-berapa sih, di atas 2 tahun aja udah tahu ya kan. Di atas 2 tahun, gitu ya. Ada yang 3 bulan udah mau pingsan begitu ya. Jadi waktu itu saya ingat awal tahun ini, saya ulang tahun pernikahan ke-17. Baru 17. Terus saya ngomong gini sama Yakub. Saya bilang, kita tuh married baru 17 tahun ya. Jadi gini, saya ulang tahun dulu, kemudian 6 hari kemudian saya ulang tahun pernikahan teman-teman. Waktu saya ulang tahun, saya ngomongnya gini, gue gak kayak orang 47 loh. Di dalam jiwa gue tuh, gue ngerasa gue 32. Dan I punya teman-teman kampus yang juga kayak gitu. Ya, mereka malah merasa mereka 28 atau 36. Padahal kita kurang lebih umurnya. Jadi saya baru bilang sama dia, cepet ya 47. 47 kok dulu waktu gue kecil gue pikir orang yang umur 47 tuh tua. Tapi gue 47 gue rasanya kayak 32 begitu. 6 hari kemudian teman-teman saya ngomong gini, kita baru 17 tahun ya. Kita married tuh baru 17 tahun ya. Terus dia bilang kenapa? Emang rasanya berapa tahun? Kayak 23 tahun deh gitu ya. Oh segitu menderitanya ya hidup sama gue ya. Nah jadi ya teman-teman. Pernikahan itu memang kadang-kadang kita tuh ada masa-masa kita merasa aduh udah lama banget sih menikah orang begitu ya. Atau itu tidak selalu berarti bahwa kita tuh kayaknya menderita banget, enggak gitu juga. Tapi sesi ini mau memberitahu kita ya, ini saya acu dari ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau baca lengkapnya
Ya, kerangkanya semua ada di sini tapi semua contoh berbeda. Tapi kalau teman-teman mau baca bukunya Dr. Gary Chapman tuh bagus banget. Ini yang nulis 5 bahasa kasih. Ya, beliau menulis The Four Seasons of Marriage. Saya tidak ganti judulnya supaya teman-teman langsung bisa baca bukunya kalau ada waktu begitu ya. Nah, karena pernikahan itu sifatnya dinamis dan selalu berproses. Ini mana nih? Dro, dia nyangkut Dro. Sebentar. Nah, jadi kita mau bahas begini kira-kira dalam waktu yang singkat ini. Apa sih sebenarnya natur pernikahan di dalam Tuhan? Kita nggak ngomong natur pernikahan dunia begitu ya, yang di dalam Tuhan tuh kayak apa. Lalu apa itu gambaran musim dingin? Lalu musim semi, lalu musim panas dan musim gugur. Walaupun kita di Indonesia cuma 2 musim, tapi kita juga cukup familiar ada 4 musim di berbagai belahan dunia. Kemudian kita akan ada 7 strategi teman-teman untuk memperkuat setiap musim. Nah ini kita akan mulai dengan apa yang disebut dengan natur pernikahan. Waktu kita menikah dulu begitu ya, itu sebenarnya kita ngapain sih gitu. Kita berjanji teman-teman. Kita berjanji, satu laki-laki dan satu perempuan tidak lebih, untuk dengan sadar mengikatkan diri sendiri sama itu orang satu itu aja. Selalu bersama dia sampai maut memisahkan. Gitu kan ya. Kita membuat janji itu secara sadar. Seumur hidup siapa? Seumur hidup salah satu dari kita berdua. Kan sampai maut memisahkan, begitu ya. Jadi ikatan perjanjian itu kita buat dengan sadar. Kita dengan sadar mengikatkan diri pada dia, nggak dipaksa begitu. Nah, lalu dalam Alkitab Tuhan menyatakan maksud hatinya juga. Keduanya menjadi satu daging. Keduanya menjadi satu daging. Artinya sesatu-satunya begitu ya. Melekat itu gitu. Walaupun bukan berarti kepribadian melebur satu sama lain. Nah, maka inti pernikahan itu adalah satu kata aja sih sebenarnya. Unity atau kesatuan. Lawan dari kesendirian. Ini tidak berarti orang single tidak baik. Bukan. Kesendirian di sini adalah banyak orang sudah menikah tetap seolah-olah hidup sendiri gitu. Tidak pernah mempertimbangkan pasangannya. Jadi apa maunya aku, kamu ngikut. Aku tahu yang terbaik. Aku yang berencana, kamu ngikut. Kamu membantu mewujudkan rencana aku yang bagus itu. Enggak gitu. Itu namanya sendiri. Nah, jadi kebersamaan, kesatuan, dua-duanya warnanya mesti muncul. Itu sebenarnya adalah hakikat daripada pernikahan. Yang paling penting ya. Yang paling penting berkomitmen. Berkomitmen, ini sangat amat penting. Teman-teman, saya kasih sedikit gambaran. Ini agak jauh ya, mungkin gak kelihatan. Ibu hebat ini bernama Simone de Beauvoir. Dia adalah partner seumur hidup daripada seorang filsuf eksistensial sangat jago bernama Jean-Paul Sartre. Dari saya kuliah dulu, orang ini sangat-sangat amat luar biasa sekali. Dia adalah peletak dasar emansipasi perempuan paling berpengaruh di dunia sampai pada hari ini. Orangnya udah gak ada. Nah, teman-teman, ya mereka tentu saja mereka tidak percaya Tuhan dan mereka mencoba satu model hidup bersama antara laki-laki dan perempuan karena melihat perempuan-perempuan yang menikah terutama secara agama terlalu posisinya terlalu hilang begitu. Jadi banyak perempuan-perempuan berbakat setelah menikah kemudian harus meredup. Lalu mereka membuat satu contoh, satu model. Dia, Simone de Beauvoir dan Jean-Paul Sartre. Mereka sama-sama sangat brilian sekali sehingga nggak ada orang di dunia ini yang ngomong tuh begini, Sartre tidak bisa menemukan manusia lain baik laki-laki ataupun perempuan di muka bumi ini yang kalau ngomong senyambung sama Simon gitu kira-kira. Gitu kira-kira. Jadi secara intelektual mereka tuh luar biasa nyambung. Nah, lalu mereka pikir begini. Kita gak mau diikat sama lembaga yang namanya pernikahan itu. Karena repot. Dia orang Prancis ya. Jadi orang Prancis adalah orang-orang yang pikirannya biasanya memang paling liberal di seluruh dunia. Ya. Ini tentu saya ngomong gini bukan untuk menjadi contoh. Tapi beliau tuh sering disebut sebagai ibu dan bapak dari segala orang yang kumpul kebo di dunia ini. Nah gini ya. Nah jadi makanya bukan menjadi contoh kita. Tapi saya mau ngomong gini. Saya mau ngomong bahwa
Dua orang yang super cerdas secara intelektual ini ingin mencoba untuk keluar dari rancangan pernikahan dengan anggapan bahwa kalau kita keluar dari itu, kita berdua bisa sama-sama berkembang. Begitu. Ya, jadi enggak usah salah satu kemudian menjadi bagus dan salah satu harus meredupkan diri untuk menyalakan yang satu, begitu kira-kira. Ya, ini sangat bagus sekali biografinya, tapi isinya agak-agak mind provoking, jadi saya cerita aja. Nah, jadi intinya adalah pada akhirnya itu tetap sulit dijalankan, teman-teman. Kenapa? Karena kembali pada rancangan Tuhan. Memang kalau laki-laki dan perempuan mengikatkan diri dalam satu hubungan yang paling mendasar, ya pernikahan. Ya eksklusif, satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka dengan hebatnya sebenarnya, mereka memiliki banyak lovers. Sartre punya banyak cewek seumur hidupnya. Simon juga punya banyak pacar seumur hidupnya. Tapi apakah akhirnya mereka bahagia dengan kebebasan yang seperti itu? Tidak. Tidak. Kebebasan itu ketika bablas, kemudian menjadi sesuatu yang juga tidak membahagiakan jiwa karena kita nggak dicipta Tuhan seperti itu. Ya, tapi memang luar biasa sumbangan pemikiran-pemikiran mereka untuk kesetaraan. Jadi memang ini contoh yang dua sisi begitu ya, teman-teman. Jadi ini adalah menjelaskan bahwa kenapa Tuhan suruh menjadi satu, bukan menjadi 3 atau 4 atau banyak begitu. Nah, lalu intim. Natur pernikahan itu harus intim. Ya, ini kita ngerti dah ya. Kemudian harus punya tujuan. Kita tidak bisa menikah, terus menikah. Kenapa kamu menikah? Ya karena semua orang di dunia ini normalnya ya habis kuliah atau lulus menikah. Enggak, kita perlu punya tujuan dan tujuannya bukan tujuan kita. Kita perlu dengan rendah hati selalu berdoa, Tuhan, kami ini disatukan tujuannya apa? Kami dipercayakan anak-anak ini tujuannya apa? Kalau Tuhan memutuskan untuk tidak memberi kami anak, tujuannya apa? Sekali lagi selalu kembali kepada tujuan Tuhan. Tujuannya apa sih? Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam pernikahan kami supaya apapun yang kami hadapi, lakukan, atau Tuhan izinkan terjadi, itu tetap memenuhi tujuan Tuhan. Ya. Berikutnya adalah saling melengkapi. Ini yang unik ya teman-teman. Kebanyakan suami istri kepribadiannya sama atau beda? Beda ya. Kalau sama seru nggak? Ya, salah satu pasti rapi. Kebanyakan salah satu rapi ya kan? Ya satu lagi yang nggak usah disebut lagi kata sifatnya. Ya, yang satu rapi berarti yang satu tidak begitu rapi. Nah, apakah si rapi ini mikir, aduh, ya coba kalau gue punya pasangan kayak gue, oh nggak lebih bahagia kok, gitu. Kalau terlalu rapi juga bingung, nggak ada kerjaan, gitu ya. Nah, ada nanti satu yang kayak laut mati, gitu ya. Yang kayak laut mati. Seneng tidak menjawab. Seneng enggak ngomong. Ada satu yang kayak sungai bawel berisik gitu. Nah jadi ada banyak kita saling melengkapi dari hal yang paling luar sampai hal yang nanti paling dalam teman-teman. Cara membuat keputusan, yang satu thinking, yang satu feeling dan sebagainya. Saya rasa kita sudah banyak tahu tentang ini ya. Nah lalu kemudian kenapa pernikahan itu kemudian gak bisa musimnya cuma satu? Kita gak bisa berdoa bahwa Tuhan saya mau pernikahan di musim semi aja. Saya mau kayak couple goals mana, pokoknya gue musim semi aja. Gak bisa. Karena kita berubah. Dia berubah. Kita berubah, dia berubah. Keluarga yang kita bentuk berdua ini juga berubah teman-teman. Berubah jauh sekali begitu. Maka kita selalu bergeser. Dan banyak perubahan, sebagian besar perubahan terjadi di luar kontrol kita. Tiba-tiba di keluarga ada yang sakit, kita bisa kontrol enggak? Enggak. Ada terjadi kematian, kita enggak bisa kontrol. Terjadi kecelakaan, kita enggak bisa kontrol. Tiba-tiba dapat uang 10 miliar undian, juga enggak bisa kontrol. Padahal ngarep mau ya. Nah jadi banyak sekali hal yang kita tidak bisa kontrol, cuaca aja kita enggak bisa kontrol. Nah oleh sebab itu kita perlu bersama-sama bergandengan untuk berubah dan beradaptasi. Ya segala pilihan kita itu baik pekerjaan. Nah, suami pilih bekerja di sini, maka harus mungkin satu keluarga pindah keluar kota atau negeri.
Atau ibunya diplomat, maka ibunya ketika pindah kerja harus titik-titik. Lalu begini begitu. Maka anak-anak juga harus menyesuaikan. Banyak sekali warna yang kita tidak bisa kontrol. Berkait dengan pengasuhan anak, pendidikan, lingkungan, tempat yang kita pilih untuk mereka berkembang, dan lain-lain. Nah, dari segala yang kita tidak bisa prediksi itu, teman-teman, maka yang paling penting adalah bagaimana kita merespon. Segala sesuatu bisa terjadi, teman-teman, dalam kehidupan pernikahan kita. Benar-benar segala sesuatu. Yang membedakan pernikahan ada di musim apa adalah bagaimana kita berespon. Jadi di awal saya akan sebut dulu bahwa musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin bukan ditentukan oleh hal-hal eksternal yang luar, yang indah-indah yang terjadi, atau yang buruk-buruk yang terjadi. Tidak begitu. Musim dalam pernikahan ditentukan oleh respons kita berdua terhadap hal apapun yang terjadi. Misalnya teman-teman, pandemi. Ketika pandemi, apakah semua pernikahan pasti ada dalam musim gugur dan musim dingin? Udah mau mati, udah mau rontok gitu enggak? Enggak, ya, enggak. Adakah pasangan-pasangan yang justru mengalami pemulihan musim semi justru waktu pandemi? Ada. Padahal pandemi yang suami kehilangan pekerjaan, yang istri terseok-seok, tapi justru terjadi pemulihan. Ada, teman-teman. Tapi yang pandemi malah kemudian jadi musim gugur, ada juga begitu. Jadi musim ini bukan menunjuk apakah baru dapat uang banyak. Apakah baru naik pangkat, apakah baru beli rumah baru, itu pasti musimnya indah? Tidak. Apakah semua keinginan terpenuhi maka musimnya indah? Enggak. Itu tergantung dari apa yang terjadi baik atau buruk dan bagaimana kita berdua merespon. Ini adalah musimnya. Musimnya adalah bagaimana kita menyikapi itu, begitu ya. Baik. Segabruk hal lain, teman-teman. Nah, ini banyak banget nih ya, dibacain juga bisa beberapa menit. Apa yang bisa mengubah pernikahan kita? Misalnya pohon yang ditanam tadi, apa yang bisa menjadi petir, badai, topan, angin? Nah, ada kelahiran bayi misalnya, ya akan membuat kita terguncang, bukan? Begitu kan? Lahir anak begitu, atau kematian orang tercinta, atau penyakit yang diderita salah satu, atau misalnya urusan mertua dan ipar. Ya, aduh mertua saya nih nggak tahan ya, aduh ipar saya irian gitu ya dan sebagainya. Itu kita nggak bisa ubah semua, teman-teman. Lalu kemudian mendapat atau kehilangan pekerjaan. Wah, dapat pekerjaan baru, gajinya sangat tinggi tapi waktunya sangat panjang, sering lembur dan sebagainya. Tuntutan pekerjaan, perjalanan keluar, tamasya. Berat badan naik turun aja jadi masalah kadang-kadang kan, atau jadi semua yang mengguncang pernikahan. Keuangan membaik atau memburuk, keputusan untuk pindah atau tetap tinggal, atau ada yang depresi, ada yang bertengkar melulu, ada yang moodnya naik turun, atau anak-anak beranjak remaja. Ya, mulai ada goncangan hubungan dengan anak-anak, atau tubuh menua, atau kita menjadi sandwich generation. Ya, kita harus merawat orang tua kita sambil merawat anak-anak kita. Ada yang bilang, aduh Ci, gua sandwichnya itu sandwich Big Mac, ya double decker. Ya, kadang-kadang kita triple decker. Udah menanggung orang tua sendiri, mertua, ipar ada yang males, misalnya begitu ya. Terus udah gitu seneng ditanggung, udah gitu anak, udah gitu ponakan misalnya. Nah itu triple, quadruple decker. Ada yang bebannya sebesar itu teman-teman. Nah lalu ada lagi orang tua menua ya, tadi hobi baru, kemudian bergaul sama komunitas baru, kemudian terjadi entah apa. Nah kemudian ada kebiasaan baru atau perubahan dalam hal seksualitas. Ya, impotensi karena penyakit dan lain-lain, perselingkuhan, dan semua ini contoh situasi dan lingkungan yang pasti memberikan tekanan pada pernikahan kita. Dan mau tidak mau menuntut respons. Kita pasti perlu berespons teman-teman. Jika respons pasangan bagus dan harmonis terhadap hal-hal ini, minimal kompak responnya,
ya, selaras, maka lebih minim tekanannya. Tekanannya enggak gile gitu ya. Nah, maka kita lebih cenderung bertahan di musim semi dan musim panas. Kita lihat banyak pernikahan yang sangat kokoh, akarnya tuh kokoh banget itu pohon. Kenapa kita tahu? Karena kita tahu berbagai macam topan badai sudah mereka hadapi, tapi mereka tetap kuat berdua, teman-teman. Itu menurut saya indah sekali. Nah, jadi itu responsnya. Nah, jika respons kita tidak baik dan bentrok dengan respon pasangan, bisa jadi kita kepleset masuk ke dalam musim gugur. Dan kalau terus dibiarkan, kita akan masuk dalam musim dingin. Nah, di sini ada catatan ya, beberapa perubahan, misalnya perselingkuhan, akan menghantam langsung kepada ulu hati pernikahan. Ini adalah salah satu hal yang paling berat karena pernikahan itu ya memang janji setia, teman-teman. Ya kan? Pindah rumah stres, iya stres. Tapi paling stres masih yang ini. Ya, kalau kita dapati salah satu berselingkuh. Nah, jadi ini memang tidak mudah, tapi semua ini menuntut respons yang bisa kita pelajari hari ini bersama-sama. Nah, kita perlu mengkoreksi rumus penting. Ya, selama 40 tahun terakhir ini seringkali orang-orang di luar sana ya memutuskan misalnya berpisah, bercerai hanya karena udah nggak punya perasaan satu sama lain gitu. Ya, teman-teman, perasaan nggak bisa jadi ukuran. Gue udah nggak ada rasa apa-apa sama lu, nggak ada. Gue jelas banget, gue nggak ada, udah mati rasanya. Misalnya begitu ya teman-teman. Lalu kalau di luar sana itu sudah menjadi sesuatu yang halal untuk sebuah perceraian. Udah gak ada rasa gue. Jadi bukan salah lu sih. Nah gitu apalagi manis banget gitu ya. It's not your fault, it's me. It's not you, it's me. Tapi aku udah gak punya rasa. Jadi dia bikin sampai pasangannya juga ya udah mana mau lagi kalau udah gak punya rasa begitu ya. Aku udah gak punya gebu-gebu atau segala macam listrik, segala macam macam-macam chemistry itu aku udah gak punya. Nah, teman-teman, ini yang perlu kita koreksi secara pernikahan Kristen. Karena pernikahan Kristen tidak didasarkan atas perasaan, teman-teman. Nah, jadi rumusnya adalah begini. Perasaan atau emosi kita perlu dijembatani oleh akal sehat. Dan dipimpin oleh kebenaran, baru bisa menghasilkan tindakan yang membangun. Ya, boleh nggak merasa? Boleh. Rasanya udah gak ada perasaan sama dia, boleh, itu halal dan jujur. Itu halal dan jujur, orang di musim gugur gak ada rasa sama pasangan, itu jujur teman-teman. Ya, tapi apakah itu pasti tindakannya adalah lebih baik, ya udah kita pisah aja, enggak gitu. Itu perlu dilandasi dengan pikiran yang akal sehat. Apa yang sebenarnya terjadi di pohon ini? Ya, ulat apa, ada hama apa yang makan akarnya atau merusak batangnya sehingga apa yang tadinya begitu indah bisa jadi rasanya kering gitu loh. Itu yang perlu kita cari. Nah, baru kita bisa menghasilkan tindakan yang konstruktif. Jadi jangan bergantung hanya pada perasaan. Baik, saya akan mulai dengan musim dingin, teman-teman. Kenapa mulainya musim dingin gitu kan? Ya. Karena musim dingin itu musim yang paling tidak enak. Karena musim dingin adalah musim di mana orang-orang mulai datang konseling. Gitu. Udah di musim dingin kadang-kadang kita baru sadar. Kok udah gak bisa diselamatin nih ya pernikahan ini begitu ya. Contoh di musim dingin itu, jadi musim dingin di mana-mana di dunia ini biasanya orang mengasosiasikan dengan kesulitan teman-teman. Kesulitan karena hidup di musim dingin jauh lebih berat daripada musim panas. Bajunya aja lebih tebal gitu ya. Mau mandi susah, mau apa juga lebih susah di musim dingin. Bahkan orang yang naik sepeda di Finlandia perlu dikasih rantai sepedanya. Sopir bus juga iketin rantai gitu ya supaya busnya bisa jalan. Pokoknya susah dah gitu. Nah, maka musim dingin melambangkan kesulitan. Ciri-cirinya adalah dingin, sikap yang kasar dan pahit, teman-teman. Segala sesuatu yang masa lalu dikeluarkan dan dimuntahkan. Ulang-ulang kamu begini-begini ngomongnya itu terus. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kekakuan atau ketidakmau berubahan. Ya, rigidity, nggak mau berubah. Pokoknya aku pikir begini ya pasti begini. Tidak bersedia mempertimbangkan pandangan pasangan,
tidak mau berusaha untuk kompromi atau menciptakan titik temu. Itu ciri pernikahan yang ada dalam fase musim dingin. Bisa berlangsung sebulan, teman-teman, atau 30 tahun. Ya, saya mengenal seorang sepasang suami istri yang udah berapa ya? 30-an tahun kayaknya ada. Ya, hidup dalam satu atap tapi nggak ngomong. Ya. Jadi papa sayang anak yang A, mama sayang anak yang B. Jadi dia cuman berkomunikasi melalui anak-anak yang mereka sayang. Begitu. Bayangkan musim dingin itu bisa 30 tahun kalau nggak dibenerin begitu ya. Nah, bisa juga berlangsungnya cuma sebulan atau 3 bulan. Itu gercep, segera kita ambil tindakan yang konstruktif untuk keluar dari musim itu. Bisa jadi waktu baru menikah sudah tergelincir dalam musim dingin. Nggak apa-apa. Tidak berarti pernikahan salah. Tidak berarti pernikahan harus dihentikan. Tidak gitu. Ya kita tergelincir itu bisa saja teman-teman. Ada yang udah parobaya kayak saya. Selama ini misalnya baik-baik aja pernikahannya. Lalu tiba-tiba terjadi sesuatu dan saya tergelincir. Kemudian masuk dalam musim dingin. Bisa. Jadi segala sesuatu bisa dan sangat mungkin terjadi. Dan bahkan musim dingin pernikahan bisa terjadi berkali-kali. Terus kita semua cepet-cepet amit-amit begitu. Ya, tapi semua bisa terjadi teman-teman. Yang namanya musim, untungnya adalah musim kan, musim itu berakhir gitu. Musim itu berakhir kalau kita pilih untuk mengakhirinya. Nah, perasaan di musim dingin, contohnya apa? Ya ini sebagai cermin juga untuk kita semua ya. Kita terluka, marah, kecewa, kesepian. Nah ini kesepian. Gak ada yang mengerti aku, sampai orang yang paling dekat ini juga gak ngerti aku, begitu. Merasa tertolak, ya merasa tertolak, merasa apapun yang dilakukan salah. Sikapnya negatif, putus asa, frustrasi, gak punya harapan. Tindakannya destruksi atau merusak, ya jadi kalau ngomong mau menyakiti orang. Kalau ngomong sampai dia terluka aku baru puas, nah itu udah musim dingin sekali ya teman-teman. Bicaranya kasar, menyerang atau dia nggak bicara, kayak nggak ada gitu ya, dia diemin sampai kayak nggak ada, diajak ngomong apa nggak mau jawab begitu, dianggap nggak ada, itu sesuatu yang sangat menyakitkan ya teman-teman. Nah lalu iklim hubungannya adalah menarik diri, jadi yang satu karena dicuekin, yang satu takut, nggak berani menampakkan diri, karena kalau aku menampakkan diri kayaknya dia benci banget lihat aku, ada yang berkata begitu. Ya udahlah, gue nggak usah ketemu dia lah, lebih baik untuk kesejahteraan gue sendiri. Lama-lama makin jauh teman-teman, makin jauh walaupun hidup dalam satu atap ya. Jadi menarik diri, dingin, kasar, pahit, pasangan tidak bersedia menegosiasikan perbedaan. Waktu pacaran sepertinya perbedaannya manis gitu. Dia mah emang gitu ya. Kita manis karena saling tertarik, karena kita juga masih kena virus jatuh cinta gitu kan. Virus romantis itu agak membuat kita agak on gitu. Itu udah diteliti, kita benar-benar lebih on ketika jatuh cinta. Nah orang bilang ya memang Tuhan kasih on supaya nanti altar itu tetap penuh, ada yang mau janji gitu ya. Nah jadi pendeta-pendeta juga masih tetap bisa memberkati, digodainnya begitu. Kita memang rada on waktu kita itu, tapi nggak berarti kita membuat keputusan yang salah ya teman-teman. Percakapan sedikit aja berubah menjadi pertengkaran. Ngomong nggak lewat dari 3 kalimat ya. Atau pasangan menarik diri dalam diam, nggak ada kebersamaan. Pernikahan menjadi 2 orang dalam satu atap, namun hidup dalam dunia masing-masing gitu ya. Itu kira-kira gambaran musim dingin. Tapi teman-teman, musim dingin itu ada sisi positifnya. Tetap ada sisi positifnya. Walau tampaknya nggak ada harapan atau tinggal tunggu mati nih pernikahan nih teman-teman, jangan menyerah. Jangan menyerah, kita ini menikah di dalam Tuhan kok gitu. Tuhan beserta, jadi jangan menyerah begitu. Selalu ada jalan keluar tapi mulainya harus dari pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan, bukan pengharapan bahwa gue bisa. Oh gue belajar psikologi nih, aku baca banyak buku, aku pasti bisa. No. Gak ada buku yang cukup untuk mengeluarkan diri sendiri dari masalah psikologis. Gak ada teman-teman. Gak ada konselor yang begitu hebat. Ya, kepada siapapun manusia yang begitu hebat yang bisa menarik kita keluar dari yang kayak gini gitu. Kita perlu ada pengharapan di dalam Tuhan. Artinya aku mau usaha.
aku bisa gagal. Apa yang membuat aku ketika gagal aku bangun lagi? Karena aku tahu Tuhanku tidak bisa gagal. Pegang itu baik-baik. Nah, dingin yang menusuk itu seringkali membangkitkan keinginan untuk pemulihan dan kesehatan. Kalau udah sangat menusuk kemudian salah satu pasangan biasanya sadar teman-teman, ini udah gak bener nih. Aku duduk sama dia di gereja ya. Liturgi suruh senyum sama kiri kanan. Gue pengen kabur aja ke WC supaya gue gak usah balik lihat mukanya terus gue mesti senyum gitu. Padahal gue duduk samping dia misalnya kayak gitu. Ya saya harap teman-teman gak pernah merasakan itu. Tapi itu contoh yang sangat-sangat umum. Nah liturgi suruh senyum lagi. Senyum, gue udah gak sanggup dah sepalsu itu misalnya. Ya ada yang mengatakan, lu tahu Elis gue kalau lihat dia jadi liturgis. Gue mendingan gak ikut kebaktian gitu. Nah teman-teman, gue kalau lihat dia jadi pelayan, apapun pelayan itu. Aduh gue pengen pulang, gue gak sanggup dengar begitu. Nah teman-teman, itu udah jelas-jelas ada di musim dingin. Ada di musim dingin. Apa yang harus dilakukan? Biasanya salah satu nyadar duluan. Ya, salah satu nyadar duluan, ini kayaknya kita mesti cari pertolongan. Dan biasanya di ruang konseling dimulai dari satu. Jarang sekali teman-teman ada yang langsung hadir keduanya. Jarang, karena yang satu akan defend. Apa sih lu? Lebay banget sih lu? Lu cerita-cerita ya ke orang lain? Hah? Lu cerita-cerita ya? Sampai si contoh kalau lihat muka gue tuh kalau lihat gue tuh mukanya agak aneh, lu cerita ya? Lu cerita gue apa sama contoh? Ini nggak terjadi di sini ya? Nggak, jadi ini teman saya cerita bahwa dia begitu gitu. Jadi kan bukan salah gue buat cerita sama hamba Tuhan karena gue udah nggak sanggup. Nah lalu pasangannya menjadi baper ketika hari Minggu ketemu hamba Tuhan, kayaknya hamba Tuhannya tuh sangat care gitu. Sebenarnya positif kan, tapi karena dia salah gitu loh, dia tahu salah. Kenapa si contoh itu terus kepengen doain gue? Ya kan perhatian sama lu cerita apa? Nah dan sebagainya. Itu musim dingin teman-teman. Orang mau didoain kok jadi baper. Jadi biasanya salah satu sadar duluan. Gimana kalau cuma salah satu yang sadar? Jawabannya adalah 95% memang yang cari pertolongan adalah salah satu dulu. Jadi gak apa-apa. Oke? Yang cari pertolongan jarang banget dua-duanya. Iya, kita berdua kayaknya perlu ditolong. Itu mah gak musim dingin gitu kan? Ya kan? Kalau dua-duanya masih bisa nyadar kita ada masalah, kayaknya belum musim dingin. Maka kalau satu aja jangan menyerah. Jangan menyerah. Emang kalau kita yang dicerahkan, kita yang cari pertolongan begitu ya. Baik. Oke. Ketika mereka bertahan dan terus dinginnya musim dingin kan bikin salah satu pasangan menjadi cukup putus asa untuk mencari pertolongan. Misalnya kepada konselor, pendeta atau minimal teman yang terpercaya, ya. Ketika mereka bertahan, berusaha mengambil langkah positif, mereka akan kembali dengan lebih kuat, lebih berkomitmen dan lebih sanggup mengatasi perbedaan. Itu yang kita harapkan teman-teman. Nah, lalu habis musim dingin, masuklah kepada musim semi. Ya. By the way, musim-musim pernikahan ini datangnya nggak urutan kayak gini, nggak urutan. Ya jadi bisa lompat-lompat teman-teman. Nah ini musim semi kayak apa? Itu cakep ya, pink, indah begitu. Musim semi selalu berkait dengan awal yang baru. Jadi biasanya janji nikah dibuat waktu musim apa? Musim semi gitu ya. Kalau janji nikah dibuat di musim dingin horor teman-teman. Ya udah kayak gitu masih mau nikah keterlaluan, itu ngerepotin pendeta itu. Ya rasanya juga pendeta nggak akan luluskan. Udah maaf, Anda berdua coba-coba pikir-pikir lagi begitu kan. Kalau lihat hubungannya aja udah gugur dingin. Aduh lu sebaiknya entar dulu. Lu entar dulu deh, beres dulu. Nah berbunga-bunga, musim semi ketika suruh janjinya hafal gitu ya. Nah nggak salah sebut nama orang kayak di Friends ya. Salah sebut si Ross nyebut nama Rachel and then dia nikahnya sama Emily begitu. Nah jadi sangat indah musim semi itu. Normalnya ketika menikah, wah akhirnya kita bisa hidup berdua. Kita bikin keluarga baru. Nah musim semi itu bertumbuh.
Ada kemungkinan-kemungkinan yang baru. Harapannya full. Wah, kita kalau udah berdua, kita mau bikin keluarga yang kita mau. Kita punya planning-planning sendiri begitu ya. Cirinya adalah sukacita, menciptakan kehidupan bersama, berani dan berkomitmen dalam pernikahan. Ya, teman-teman kalau ingat janji nikah, masih ada yang ingat? Nanti di tes box Sukisen, ingat nggak lupa dah gitu ya. Ingat ya. Nah jadi mengasihi dan memegang engkau dalam sehat maupun sakit. Ngomongnya tuh lancar banget padahal janjinya berat. Berat sekali loh teman-teman. Ya, dalam sehat maupun sakit, ya, dalam miskin maupun kaya. Waktu ngomong kita lancar banget dulu gitu kan. Selama kita berdua hidup, itu semua penuh dengan nuansa musim semi yang berkobar-kobar. Aku mau, aku berani, aku nekat, aku bisa, aku punya pengharapan sama kamu kayak gitu. Ya, menikah tidak berarti selalu musim semi, enggak kayak gitu. Tapi kita bisa dengan sadar selalu berusaha kembali kepada semangat musim semi. Yang apa? Yang merah-merah tuh, ya, yang optimis, penuh semangat dan gembira selalu begitu. Kita bisa selalu mengembalikan kepada musim semi. Perasaannya kayak apa? Penuh semangat, sukacita, pengharapan. Sikapnya optimis, aku bersyukur berulang-ulang Tuhan memberikan kamu dalam hidupku. Sering gitu teman-teman? Sering gitu, udah nikah mungkin berapa puluh tahun. Tapi kita sering genggam tangan dia. Aduh, gua tuh makasih banget sama Tuhan. Waktu gua muda gua tahu gua on. Tapi ya ajaib loh, Tuhan bisa kasih gua pilih yang benar gitu. Ya kan? Teman-teman jujur ya, saya baca buku, saya tuh suka baca buku banget begitu. Mau baca buku dan belajar segimana banyak, ikut seminar dan kuliah seberapa banyak pun. Suruh kita memastikan setelah semua pengetahuan itu kita punya, kita pilih orang yang tepat. Pasti nggak? Enggak pasti. Tapi ketika kita rasa tepat, maka kita tuh cuma bisa bersyukur gitu kan. Ya, aduh gile, waktu gue muda dulu, gue on. Tapi kok gue bisa pilihnya tepat ya? Nah gitu. Kalau teman-teman rasa gitu, jangan lupa ngomong ke pasangannya. Gitu ya. Jangan lupa ngomong bahwa dia tuh adalah pilihan yang tepat. Yang kita syukuri misalnya. Ya, aku membuat banyak pilihan yang bodoh dalam hidupku. Tapi kamu adalah pilihan aku yang paling cerdas. Gitu misalnya ya. Nah itu nanti buat Valentine's Day tahun depan. Nah teman-teman, ada rasa percaya. Tindakan di musim semi itu kita merawat hubungan kita. Ya, kita menyayangi dia dalam berbagai cara. Berencana, berkomunikasi, dan tidak malu mencari pertolongan saat dibutuhkan. Kayak musim semi petani mulai menanam, tiba-tiba ada ulet, kita mau ngapain? Kita minta tolong, begitu. Iklim hubungan penuh dengan daya hidup. Lembut kalau ngomong, enggak maki-maki atau enggak cari ribut, begitu ya. Terbuka, penuh perhatian, komunikasi mengalir dua arah. Ya, senang membuat rencana, punya harapan dan memulai banyak hal yang baru sambil menanti dengan penuh harap nanti kita mau panen nih, gitu. Ya, nanti kita mau panen rencana-rencana kita. Misalnya, kita mulai yuk usaha kecil-kecilan yang baru atau kita mulai mendidik anak kita dalam sistem ini dan sebagainya. Nah, sisi negatif musim semi tetap ada. Tetap ada seperti tadi musim dingin yang paling menusuk pun masih punya sisi positif. Jadi sisi negatif musim semi adalah begini. Karena banyak pertumbuhan dan rencana yang baru, jadi banyak perkembangan dalam berbagai sisi, baik pergaulan, pekerjaan, bidang profesi dan sebagainya, maka ada grup-grup baru yang kita sama-sama temui. Ada bidang-bidang baru yang sama-sama kita terjuni, yang sedikit banyak akan membawa perubahan dan perbedaan dan adaptasi. Jadi kita perlu aware, kita perlu sadar pada apa-apa yang memiliki potensi merusak gitu. Ya, bukan parno, ini beda dengan parno. Kita harus tahu apa-apa yang memiliki potensi merusak. Misalnya pergaulan dengan lawan jenis. Misalnya, wah grup SMA aku lagi ini nih gitu. Tapi tiba-tiba dulu mantan pacar atau belum sempat jadi pacar tapi ngejar-ngejar banget misalnya gitu. Lalu mulai DM secara private. Kita ada di musim semi dengan pasangan kita. Lalu dia mulai cerita.
bahwa pernikahannya lagi nggak baik. Eits, ini adalah satu sisi musim semi. Terus kita karena pernikahan kita masih di musim semi, kita penuh semangat bukan? Kita bantu. Kita ngomong lebih dalam, lama-lama oke, ini nggak bisa. Kita harus punya awareness seperti itu teman-teman, nggak bisa. Ini lawan jenis dan bukan lawan jenis biasa. Ini yang dulu ngejar-ngejar aku, misalnya, atau ini yang dulu mantan pacarku lebih parah lagi. Nah, jadi, nggak bisa, harus stop di sini. Dia punya suami, aku punya istri atau sebaliknya, ya. Nah, dan hal-hal lain ya teman-teman. Kadang karena musim semi cenderung fokus pada yang positif tadi, maka kita kadang-kadang suka nggak nyadar ya hal-hal seperti itu. Atau demi mempertahankan indahnya musim semi, kadang-kadang kita bisa menyangkal adanya masalah. Ya, misalnya, aduh seneng banget deh lihat kalian. Hati-hati juga teman-teman pada kehidupan online. Hati-hati pada kehidupan online. Aduh, aku seneng banget deh kalau lihat kalian tuh couple goals, marriage goals. Hati-hati teman-teman. Karena begitu kita menginginkan image itu, kita jadi bisa cenderung mungkin tergelincir, mengabaikan masalah yang mungkin muncul gitu. Karena kita nggak mau berimage jelek. Oke, ya kita nggak mau bahwa pernikahan kita ada masalah. Padahal pernikahan yang normal ada masalah. Kalau tidak ada masalah itu belum normal, begitu kan? Nah, berarti ada yang belum dihadapi begitu. Baik, musim semi akan masuk ke dalam musim panas. Ini adalah musim yang paling indah teman-teman. Ya musim kalau kita di Indonesia, aduh panas di mana indahnya begitu ya. Tapi musim panas adalah masa kita panen. Semua rencana musim semi yang berhasil kita panen di musim panas gitu loh. Nah khas musim panas ya, bersinar cerah, anak-anak ceria, semua seneng. Nah kata kuncinya adalah yang ini, menyenangkan, berkomitmen, semua pasangan merasa puas dan penuh begitu ya. Bukan karena segala sesuatu baik-baik saja, bukan. Tapi dinamika hubungannya yang puas dan penuh. Mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin lagi berat, hidupnya jadi sandwich berat gitu. Tapi dinamikanya tetap bisa ada musim panas. Nah itu yang disebut pernikahan yang kuat ya. Merasa puas dan penuh dan merasa aman bersama si pasangan ini. Ayo, ini hidup memang berat, beban memang berat, tapi kita bisa lakukan sama-sama. Oke. Perasaannya bahagia, puas, ya, ada pencapaian, ya, ada keterhubungan, sikapnya percaya penuh pada pasangan dan berkomitmen untuk bertumbuh dan santai, nggak tegang. Berkomunikasi dengan konstruktif, menerima perbedaan, ya, menghadiri seminar, baca buku, bertumbuh secara rohani teman-teman. Tapi menghadiri seminar dan baca buku itu bukan berarti juga makin banyak makin baik. Tidak ya teman-teman, jadi walaupun saya adalah orang yang suka menghadiri seminar dan baca buku, tapi saya harus memberi catatan gitu ya, bahwa bukan berarti semakin kuantitatif kita membaca buku dan banyak kita ikut seminar kita lebih baik, enggak juga. Jadi bagaimana mengaplikasikannya lebih penting dari segala. Iklim hubungannya nyaman, melekat maksudnya jiwanya melekat. Bukan berarti mesti nempel kemana-mana berdua, enggak juga begitu. Nah, jadi memahami mimpi-mimpi musim semi telah terwujud, ya misalnya tadi mau buka online shop kecil-kecilan, ya belum gede sih, tapi udah ada hasil gitu. Ya anak mau dibelajarin apa, udah lumayan jadi loh latihannya, mau mulai olahraga, udah bisa loh dan sebagainya. Menyelesaikan konflik dengan cara positif. Bisa memandang perbedaan sebagai aset. Bukan lagi benci-bencian dia berbeda, tapi justru seneng kita berbeda. Dan ada rasa kebersamaan. Bagaimanapun ada enggak sisi negatif musim panas? Tentu ada. Ya, tentu ada. Sisi negatifnya adalah lanjutan dari sisi negatif musim semi tadi, begitu. Ya, ada masalah. Kadang-kadang karena terlalu nyaman di musim panas, enjoy, kita nggak ribut-ribut tuh enak banget gitu ya. Kita merasa saling cinta, saling aman, maka potensi-potensi masalah kadang-kadang kita, kalau bahasa Inggris disebut simpen ke bawah karpet. Karena kita nggak pakai karpet gitu ya, maka kita kadang-kadang taruh di gudang, nggak mau lihat gitu. Nah di musim panas kita katanya cenderung melakukan itu. Kita males ngadepi masalah, jadi kita simpen
Nah lama-lama tentu masalahnya kan muncul begitu kan. Begitu muncul kita bisa deh jadi kepleset ke musim gugur begitu. Nah teman-teman, saya akan masuk dalam musim terpenting dalam kehidupan pernikahan kita. Ayo musim apa? Gugur begitu ya. Kebetulan musim favorit saya itu gugur gitu. Nah teman-teman, musim gugur itu musim paling cantik sepanjang tahun. Kalau orang orang mau ke China, selalu tuh sampai di buku pelajaran aja ditulis, kapan waktu paling tepat ke China? Musim gugur, karena cantik banget. Pohonnya berwarna-warni kayak gini gitu ya. Warnanya tuh luar biasa indah. Tapi masalahnya adalah keindahan musim gugur itu sifatnya sementara, begitu. Sementara dalam 2 sampai 4 minggu dia rontok begitu. Dia rontok dan gak ada orang khusus tamasya untuk melihat kerontokannya, gak ada. Ya kan, semua orang melihat keindahan dia. Nah ini analoginya cukup tepat untuk pernikahan yang berada di fase musim gugur. Ya, persis menggambarkannya karena pada awalnya pernikahan itu akan tampak baik-baik di luar. Tampaknya indah, baik, selalu bersama atau masih menampilkan kebersamaan yang indah lah begitu ya. Mungkin masih ultah, kemudian ada pokoknya foto-foto yang akrab misalnya begitu ya. Bahkan terlihat bahagia teman-teman. Ya, atau misalnya dalam acara pertemuan-pertemuan sosial berusaha untuk kelihatan bahagia begitu. Sebetulnya di dalamnya banyak hal mulai berubah ya, mulai bergeser gitu. Musim gugur menjadi awal mula musim dingin. Kalau dibiarin lama-lama itu pernikahan akan melipir ke musim dingin gitu. Jadi ada gini, perasaan di musim gugur itu udah mulai takut, sedih, kesel, memergoki sesuatu gitu ya. Putus asa, benci, merasa tidak dihargai. Sikapnya khawatir, merasa tidak pasti, stres banget ini ya, dan menyalahkan. Tindakannya mengabaikan dan kegagalan untuk menghadapi masalah. Nggak mau dihadapin, aku tahu ini ada masalah tapi pokoknya kamu jangan mention soal ini lagi, aku nggak mau dengar. Nah kayak gitu, itu udah mulai gugur. Iklim hubungannya menjauh, tidak terhubung. Pasangan merasa ada yang nggak beres nih di antara kita nih, tapi apa yang nggak beres? Saya juga nggak benar-benar yakin begitu. Saya penuh kecurigaan dan overthinking, tapi aku nggak bisa plot masalahnya tuh apa sih? Nah itu mulai di musim gugur. Sadar ada isu-isu yang tidak diselesaikan dengan baik, nggak nyambung secara perasaan, cenderung saling menyalahkan. Lama-lama siapa yang mulai sadar teman-teman? Teman-teman dekat. Ya, kita bisa berusaha palsu ya, tapi orang-orang yang paling cinta kita itu pasti sadar. Lu baik-baik sama dia gitu. Ya, nah kalau teman kita ada yang begitu, tolong para teman dekat jangan provo gitu kan. Emang tuh ya dari dulu gue lihat ya, dia tuh udah red flag. Kalau pakai bahasa orang sekarang gitu. Dia tuh emang red flag. Dulu lu ya, pertama pacaran sama dia aja gue udah sebel tau gak? Loh. Ya, jadi bukan untuk kita malah menghakimi si pasangan itu. Tapi kita justru malah mengempati dengan teman kita nih, ini gawat nih dia lagi musim gugur nih gitu. Dia perlu aku kayak apa? Bukan aku makin ya nih dia sekarang gini-gini kalau ngomong sama gue kasar. Nah emang dulu gue bilang juga gitu. Jangan gitu teman-teman. Jadi kita harus jadi peer group yang membangun. Yang membangun ya, bukan yang malah menambah-nambahi keguguran orang gitu kan. Ya, menambah-nambah itu makin rontok itu pohonnya nanti. Baik. Memaksimalkan musim gugur. Ya, ada gambar udah rontok semua teman-teman pohonnya, tapi tetap nggak ada light, ya kan? Saya sering katakan kepada teman-teman yang men-sharingkan kehidupan pernikahan yang ada di winter atau di musim gugur. Saya biasanya ngomong gini teman-teman, saya bilang, hai ingat ya, di musim yang paling gelap sekalipun ada cahaya. Doa dan lihat baik-baik cahaya itu. Kemudian ikuti aja cahaya itu, mulai dari situ gitu.
Ya, nanti saya akan ceritakan bagaimana mulai dari cahaya begitu. Tapi gambar ini saya suka banget karena dapat cahaya begitu. Pasangan biasanya sudah berada pada awal periode musim gugur sebelum mereka nyadar. Mereka nggak sadar tapi udah ada di situ begitu. Nah, mereka bisa saja sibuk dengan kegiatan musim panas ya, sibuk dengan macam-macam kegiatan yang kayaknya mereka tuh masih enjoy, bahkan traveling bareng teman-teman. Ya, traveling bareng, foto, heboh gitu ya. Nah, tapi sebenarnya secara hati atau jiwa itu mereka sudah saling mengabaikan, begitu ya. Nah, pada tahap akhir musim gugur, seluruh daun tuh udah rontok. Nah, kekosongan itu kemudian menjadi jelas, gitu. Menjadi jelas. Kekosongan inilah yang kemudian menerbitkan rasa khawatir, ketidakpastian, dan ketakutan. Jadi ketika mereka tinggal berdua misalnya, terus nggak ada anak-anak, nggak ada yang ngomongin, nggak ada yang diomelin, nggak ada yang diperhatiin, berdua nggak tahu mau ngomong apa, gitu. Ya, berdua tidak saling menikmati kehadiran berdua. Karena biasanya, karena di musim panas itu banyak kegiatan bukan? Artinya itu melambangkan kita kalau ketemu, wah ngomong, anak ini mau les apa? Anak itu mau ngapain? Kita mau ngapain? Oh makan malam di mana? Nonton di mana? Acara liburan apa gitu. Tapi ketika tinggal berdua, apakah kita masih terhubung hati kita? Apakah kita masih enjoy berdua bersama dengan dia begitu ya? Kekosongan inilah kemudian menerbitkan rasa khawatir, ketidakpastian, ketakutan. Musim gugur, kenapa dia sangat penting teman-teman? Adalah karena musim gugur tuh langsung bisa loh, kalau kita sadari dengan cepat, pindah ke musim semi, bisa. Bahkan bisa pindah ke musim panas, itu hebatnya musim gugur. Tapi kalau kita biarin, udah hampir pasti dia akan masuk ke musim dingin gitu. Ya, jadi musim gugur menjadi musim yang sangat-sangat penting. Kenapa di sini kita judulkan strategi memaksimalkan musim gugur? Ya, kenapa? Karena pada musim inilah bisa terjadi titik balik yang penting. Titik balik yang penting terjadinya di musim gugur. Kalau bisa sebelum masuk musim dingin. Kalau udah musim dingin bisa nggak? Bisa, lebih susah gitu. Nah, pernikahan akan menjadi selamanya musim dingin atau hancur atau selesai karena musim gugurnya enggak diolah gitu. Atau kembali bersemi dan kembali indah menemukan daya hidup tergantung respon di musim gugur. Saya akan masuk dalam 7 strategi penting untuk memaksimalkan musim gugur. Yang tidak ada dia di musim gugur enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Semoga berguna untuk lain kali begitu kan ya. Nah jadi kalau kita ada di musim gugur, nggak ada di musim gugur kita juga boleh tetap mempertahankan musim semi dan panas dengan 7 strategi penting ini. Pertama adalah dalam pernikahan manapun kedua pasangan membawa dosa masa lalu. Nggak harus dosanya yang gile banget gitu, tapi tetap ada hal-hal yang dilakukan. Saya selama 17 tahun pasti melakukan banyak salah terhadap Yakub. Pasti omongan saya tuh ada yang sangat menyakitkan. Pasti perbuatan atau pilihan saya ada yang sangat menyusahkan dia gitu kan. Nah itu 17 tahun strategi pertama, hadapi dan selesaikan kesalahan masa lalu. Ini karena waktu kita singkat, kita tidak bisa ngomong begitu panjang, tapi intinya begini. Langkah pertama, kita mengidentifikasi kesalahan kita sendiri di masa lalu. Karena kita tuh ya kan seperti yang dikatakan Alkitab, kalau selumbar di mata orang kita kelihatan banget, tapi balok di mata sendiri kita nggak kelihatan. Gitu teman-teman. Jadi kalau bukan orang yang sangat dekat dengan kita yang kasih tahu, kita nggak tahu. Saya kasih contoh begini. Ini contoh karena sangat menggelikan ya. Saya pernah cerita kayaknya. Satu kali habis rapat tentang saya editor buku Mandarin. Jadi waktu itu satu kali ya, saya 2,5 jam rapat di kafe teman-teman. Terus saya merasa, aduh ngeyel banget sih nih orang-orang ya. Jadi saya tek 2,5 jam ngedit buku dengan intensitas yang sangat tinggi. Habis itu kepala saya nyut-nyutan. Terus waktu saya pulang, saya tiap hari ngobrol sama mama saya waktu mama masih ada begitu kan ya. Terus saya cerita, mah tahu nggak mah? Aku tuh tadi ini loh ngedit buku, terus tuh ngeyel banget, keras kepala sekali. Jadi kalau bahasa ini tuh keras kepala banget gitu. Mama saya tanpa bermaksud apa-apa dia cuma nyeletuk begini, oh
ada yang lebih keras kepala dari kamu ya gitu. Dia cuman ngomong gitu. Terus habis itu, terus kita ngomong yang lain-lain, saya pikir ada sesuatu yang nyangkut gitu kan. Akhirnya setelah itu saya mikir, tadi mama ngomong apa ya? Ada yang lebih keras kepala dari kamu ya. Yang tadi padahal saya adukan apa? Saya adukan orang keras kepala banget bukan? Sehingga saya sampai intens banget gitu. Oh gak bisa gini-gini. Terus saya pikir-pikir, oke, jujur. Sekarang lu duduk baik-baik, duduk. Buka lagi. Itu kan WhatsApp grup. Saya buka lagi dong teman-teman percakapan selama 2,5 jam. Panjang sekali gitu kan. Terus saya mau lihat siapa lebih keras kepala. Jawabannya siapa? Saya. Keras kepala banget ternyata gitu. Jadi saya, oh ternyata bahasa gua begini amat gitu. Begini amat ketika orang gak setuju tuh, merasa enggak begini gitu loh, begini. Bahkan saya ngomong sama editor bahasa Indonesia, terus saya bilang gak bisa bahasa Indonesia kayak gitu. Padahal yang editor bahasa Indonesia dia, gue editor Mandarin kan gitu. Jadi segitunya keras kepalanya. Jadi gini teman-teman, kita kalau tidak mau mengidentifikasi masalah kita selalu merasa kita benar. Kalau bukan mama nyeletuk begini, ini cuma hal kecil ya teman-teman. Kalau bukan dia nyeletuk begini, oh ada yang lebih keras kepala dari kamu gitu ya. Baiklah gitu ya. Jadi kayaknya nggak ada kali ya, jarang orang sampai lebih keras kepala dari anaknya ini begitu. Jadi waktu saya lihat, oh ya benar. Teman-teman identifikasi. Karena kita terlalu mudah melihat kesalahan pasangan. Jadi, identifikasi. Caranya gimana? Salah satu cara yang diajarkan bagus untuk Dr. Gary Chapman, tapi ini cara berani banget ya. Tanya sama orang dekat. Tanya sama anak-anak dengan jujur. Nak, mama lagi ada project untuk mengubah diri. Ada project untuk ini kan kita mesti belajar terus ya. Nah, kalian merasa biasanya kalau mama sama papa ada ngomong apa enggak yang kayaknya tuh enggak bagus gitu misalnya. Oh nanti anak-anak ngomong, tapi jangan dimaki. Dia jujur, kan suruh jujur ya kan. Lalu ngomong sama misalnya orang yang deket, adik perempuan kita yang deket misalnya. Lu lihat gue kalau gini-gini gak. Orang yang deket sama kita dan sayang kita kadang-kadang adalah cermin terbaik. Kita bukan cermin terbaik atas diri kita sendiri. Kita tuh banyak titik buta teman-teman. Baik, setelah kita identifikasi, oh ternyata gue keras kepala. Oh ternyata gue kalau ngomong sangat amat menusuk. Yang gue selalu pikir, gue mengatakan kebenaran gitu misalnya. Ya, tapi ternyata itu tusukan yang mengerikan. Nah setelah itu akui dan bertobat. Setelah itu minta pengampunan gitu. Maka ini penting sekali teman-teman. Kalau kita selalu merasa benar, repot. Kalau kita selalu merasa pernikahan kita ada di musim gugur dan musim dingin karena dia, repot gitu. Repot, kita pasti ada andilnya juga. Baik, yang kedua, pilih sikap pemenang. Ya, kemenangan menurut para atlet terbaik, kemenangan itu 90% sikap, 10% kerja keras. Ya, walaupun kita tahu mereka kerja keras banget, itu berarti sikapnya juga harus gila banget, sikap pemenang itu gitu. Sikap pemenang artinya terus bertahan sampai berhasil. Saya tahu ini pasti bisa jalan, walaupun musim dingin. Kalau aku usaha ini bersama Tuhan, aku bisa begitu ya. Pernikahan musim semi dan musim panas diciptakan dan dipelihara dengan sikap positif, jadi tinggal diteruskan. Kalau pernikahan musim gugur dan musim dingin dicirikan oleh sikap negatif. Maka ingat, apa yang kita pikir akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan akan mempengaruhi perasaan kita. Maka kita gak mau didikte oleh perasaan yang negatif. Ingat ada teknik yang terbaik, salah satunya adalah teknik reframing. Misalnya kita berusaha mengerti karena dia berasal dari keluarga yang memang broken, bukan broken bercerai. Keluarga broken tuh nggak cuman bercerai. Ada banyak keluarga yang bercerai pun nggak broken begitu anaknya. Tapi banyak keluarga yang kelihatan utuh. Pola asuhnya tuh sangat broken Bapak Ibu. Sangat broken sehingga anak ini bangunan psikologisnya itu pecah gitu. Saya pakai kata ini deh ya, pecah. Sehingga secara otak dia mungkin tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia nggak sanggup melakukannya.
Dia otaknya tahu gue harus memperbaiki komunikasi dengan pasangan, tapi dia gak sanggup gitu. Ya gue tahu harusnya gue gak begini, tapi dia gak sanggup. Jadi kalau kita bisa reframing, kita bisa, oke, kita lihat bagusnya. Reframing itu adalah lihat cahayanya, cari sampai dapat cahayanya. Walaupun semua yang lain gelap, dan mulai dari situ. Ada seorang misalnya ya, ada seorang yang merasa pernikahannya sangat terganggu oleh karena kakak iparnya. Begitu ya. Aduh Ci, kalau dia ngomong tuh ya, maunya tuh menang sendiri gini-gini. Kesel banget tiap kali kumpul keluarga tuh aku begini. Terus saya nih lagi pengen memberitahu kepada teman saya ini, cari lightnya. Akhirnya saya tanya gini, kamu pernah cerita ya kalau dia sayang sama anak-anakmu? Terus dia diem. Ya iya sih, ya sayang sih gitu kan. Nah setelah dia segabruk cerita mengenai betapa ngekiinnya tuh kakak iparnya itu. Oke. Kenapa lu tanya gitu Ci? Ya karena aku mau tahu bahwa dia mengesalkanmu itu karena memang bawaan karakternya, atau karena dia emang benci kamu, itu beda loh. Oh enggak Ci, dia enggak benci aku. Oh ya udah, itu lebih aman. Kalau soal bangunan karakternya, itu udah susah banget kita ubah. Kecuali dia konseling, itu kan gak bisa kita yang paksa. Jadi kamu tahu aja gak usah ditanggepin. Kalau misalnya di grup, pokoknya dia mau sok jago Ci, katanya gitu. Biarkan dia jago. Terus kamu keberatan kalau dia jago? Gak usah keberatan, iyain aja. Itu gak pernah masalah lagi teman-teman. 2,5 tahun, gak pernah masalah lagi. Terus satu kali saya udah lupa. Lagi thank you ya tipsnya. Saya gak ngerasa saya kasih tips. Emang gue bilang apa dulu? Saya bilang gitu. Lu bilang Ci diiyain aja. Oh gitu ya. Dia iyain aja. Akhirnya hubungan kita jadi baik. Oh ya gitu. Nah jadi teman-teman kita perlu tahu. Banyak orang mengesalkan menurut kita loh dalam hidup ini. Sebenarnya kita yang mau dikesalkan. Saya gak bawa, ada satu buku bagus judulnya. Bagaimana membiarkan orang tidak memencet tombolmu gitu. Ya, how to not let people push your buttons. Jadi sebenarnya banyak hal yang kita anggap mengesalkan. Itu karena kita sendiri membiarkan diri dibikin kesel gitu. Jadi teman-teman, jangan didikte oleh perasaan negatif. Kalau ngomongin masalah dalam pernikahan gak selesai-selesai, tapi intinya di sini dah gitu ya. Yang ketiga, ini sangat penting, belajarlah fasih dalam bahasa kasih pasanganmu. Ya, ini udah kuno nih bahasa kasih, tapi penting. Bahasa kasih ya. Jadi kita setiap orang punya bahasa kasih. Kalau kita dikasihi dalam bahasa kasih kita langsung jadi manis. Langsung tangkinya tinggi. Lalu jadi manis begitu. Nah bahasa kasih supaya gak lupa ya. Ada yang bahasa kasihnya kata-kata pujian. Thank you ya. Aku hargai banget usaha kamu nganterin aku. Langsung dia udah seneng banget tuh gitu. Nah bahasa kasihnya pelayanan. Seneng dimasakin Indomie, ada yang begitu ya. Seneng diambilin kopi aja udah seneng banget gitu misalnya. Ya atau diapain lah gitu, dilayani. Ada yang seneng dikasih hadiah. Maka belajarlah untuk mengasihi dia lewat hadiah. Walaupun kita bukan hadiah. Saya bahasa kasihnya sangat amat bukan hadiah teman-teman. Amat sangat bukan hadiah. Tapi saya belajar. Karena beberapa orang dekat saya bahasa kasihnya hadiah. Jadi saya tulis di post-it kalau saya kemana-mana. Beli sesuatu buat A, B, C, D. Gitu. Padahal kalau orang kasih saya hadiah dari mana-mana, kadang saya juga lupa nggak tahu taruh di mana. Jadi saya perlu belajar fasih dalam ini. Nah, lalu kebersamaan, momen yang berdua sama dia. Kalau dia memang mau itu, kasih gitu ya. Lalu sentuhan fisik. Kita mah orangnya bukan yang suka peluk-peluk, cium-cium. Loh, kalau dia butuh, peluklah dan cium. Latih dirimu untuk semakin memeluk dan mencium dia kan gitu kan. Nah gitu ya, jadi ini adalah soal bahasa kasih. Seorang istri bercerita bahwa begini, aduh gue tuh ya makin lihat suami gue makin kesel, makin enek gitu ya. Itu normal ya Bapak Ibu, jadi bukan berarti kita orang Kristen gak boleh enek sama suami sendiri atau istri sendiri. Yang tidak boleh adalah membiarkan enek itu tetap enek begitu kan. Nah gue sampai enek Lis gitu kan. Terus dia jujur mengatakan begini,
Gue tuh ya merasa ya, dia tuh gak menghargai gue setengah mati, di rumah urus segala sesuatu, gue suruh buang sampah aja lupa, dia bilang. Terus pulang nanti gini-gini, susah ngebantu urusin anak-anak. Tapi mikirannya seks doang gitu misalnya. Sampai aku tuh ya merasa kayak, lu kok pikirannya porno banget gitu ya. Ini ungkapan istri di saat kesel. Kok lu cuma pikirannya satu hal itu doang, sehingga dia tidak menikmati dalam hubungan seksual dengan suaminya. Terus saya bilang gini, ini jelas banget kalau bahasa kasih dia adalah sentuhan fisik gitu. Adalah sentuhan fisik. Coba beri dan nikmati. Nanti dia akan lebih manis gitu. Saya cuma ngomong gitu doang. Ya, bener loh teman-teman. Sesimpel itu. Jadi saya bilang, kamu jangan merasa kayak menyediakan diri untuk memuaskan dia. Bukan, kamu harus menikmati. Karena hubungan seksual diciptakan untuk saling, begitu ya. Jadi coba, akhirnya tidak ada 3 minggu. Suaminya bantu buang sampah, ya, cuci piring, membantu dia menjadwalkan anak-anak mereka sapu, ngepel. Kenapa? Karena tangkinya penuh. Jadi dua-duanya tuh nggak sensi-sensian. Kadang-kadang masalahnya cuma sesimpel itu teman-teman. Kadang-kadang cuma sesimpel itu. Jadi cuma masalah bahasa kasih, mari kita pelajari. Mari kita pelajari. Kalau kita nggak tahu bahasa kasih dia gimana? Kasih kuesioner? Jangan. Ingat-ingat baik-baik waktu dia marah-marah, marahnya isinya apa? Oke? Ya kan? Ya kan? Marahnya isinya apa? Saya ingat mama saya kalau marah-marah gini. Iya, waktu itu ya lagi dijenguk dong sama semugo, sama orang gereja. Kebetulan saya di rumahnya gitu ya. Terus Semu dan Ii, oh ya pas Elis di sini ya, Elis ya sering ya ke rumah mama ya, mati deh gitu ya. Ini waktu dia belum sakit ya, aduh mateng deh gue gitu kan. Terus dia mah kayak tinggal di Serpong, gitu. Dia mah kayak tinggal di Serpong Semu, ya padahal cuma beda 1 gang, kayak di Serpong, sibuk banget. Kalau orang lain ya butuh waktu dia. Langsung dapet. Kalau emaknya antri, Nah ini langsung nyala, merah gitu. Langsung saya buka agenda, mateng dah dalam minggu ini juga. Kamis pagi, ini enggak, kita jalan-jalan yuk. Oh iya mama bisa, mama kebetulan bisa, padahal bisa terus gitu ya. Nah jadi kalau kita nggak tahu bahasa kasihnya, ingat dia waktu ngomel-ngomel, keluarannya apa? Kayak istri tadi itu. Ya lu gak pernah hargai gue punya usaha. Lu gak pernah bantu gue. Semua anak-anak urusan gue. Bilang cuma buang sampah aja lu lupa. Berarti pelayanan gitu. Ya lu gak pernah punya waktu buat gue. Ya kalau gitu berarti saat-saat bersamaan. Gak usah bawa anak kalau bisa. Begitu, kalau anaknya udah bisa ditinggal. Ya, lu gak pernah hargai pujian, gitu kan? Gak pernah dihargai pujian. Misalnya atau dia menyindir-nyindir lah gitu ya. Wah, kalau suami orang ke pasar mah ya pulang-pulang bawa kue tiaw. Nah gitu, udah berarti hadiah. Mau, ya gitu kan? Nah, kalau dia mah suaminya hebat. Hebat banget ya suami lu, sengaja ngomong depan suami kan. Hebat banget ya suami lu bisa nge-grabin makan malam buat anak-anak. Aduh terharu banget gitu. Udah, itu dia lagi nyindir. Jadi grabin dia makanan gitu. Nah sesimpel itu sebenarnya, asal kita mau berusaha. Ya kalau kita mau berusaha langsung kelihatan kok. Lalu kemudian yang keempat, kembangkan kekuatan super, yaitu mendengarkan dengan empati. Ya kita seringkali lupa, ya dan padahal kita tahu loh. Pernikahan paling penting apa? Satu kata, komunikasi. Semua orang tahu. Komunikasi itu terdiri dari apa? Berbicara dan mendengarkan. Bagian berbicara banyak orang bisa, begitu. Tapi bagian mendengarkan, kadang-kadang kita mendengarkan untuk menjawab. Kita mendengarkan dari sisi kita. Komunikasi yang baik artinya berpindah dari mendengar dengan egosentris. Oke, apa masalahnya? Coba lu bilang gitu. Kepada mendengar dengan melihat dari sudut pandang dia. Gitu.
Ya, dia cerita-cerita, dia curhat-curhat, terus kita mulai pikir. Sebenarnya dia ngomong gini, dalam hatinya tuh merasa apa sih gitu. Ya, dia merasa tidak dihargai kah? Dia merasa terlalu lelah gitu, bebannya terlalu banyak. Dia pengen dibantu, dia pengen lebih berkembang, tapi selama ini dia merasa gak punya kesempatan atau apa gitu. Jadi cari baik-baik apa yang sebenarnya dia rasakan. Ya, jadi teknik. Jadi memang ada dua kepribadian berbeda ya. Kalau yang namanya laut mati, yang gak usah dipaksa ngomong terus. Ngomong, gimana pendapat kamu? Bukan gitu juga sih. Ya kadang-kadang dia memang diam aja, gak ada yang merasa perlu diomongin gitu. Ya merasa santai aja, gak ada yang perlu diomongin atau ini gak apa-apa. Nah ada lagi namanya sungai berisik. Penting gak penting dia ngomong. Ya jadi dia berpikir dengan bicara. Apa yang dia pikir gak disaring langsung dia bicarakan. Yang satu saringannya terlalu kuat sampai gak ada yang keluar, begitu. Nah, jadi dua-duanya bisa belajar dalam hal mendengar dengan empati. Caranya, satu, mengembangkan sikap memahami dengan tulus. Harus tulus, kita pengen tahu dia pikir apa. Nah, dengan tulus artinya berkait dengan nomor 2. Memilih untuk menahan diri. Tidak menghakimi pandangan dia. Kok lu gitu sih? Nggak rohani amat. Nah, jangan dihakimi seperti itu, ya. Oh, lu orang tua macam apa kayak gitu misalnya. Ya, jangan dihakimi. Yang ketiga, sulit tapi penting. Dukung pasanganmu sekalipun waktu itu idenya nggak sama kamu. Ya, misalnya, aku pilih pekerjaan A atau B, gitu. Yang lebih menguntungkan kita sebagai pasangan sebenarnya A. Tapi yang bagus untuk dia, dari sudut pandang dia, B gitu. Dia mau B, ayo kita gimana? Ya, kita dukung dia. Sekalipun aduh dalam hati Maya gue pikir kenapa gak ini aja gitu. Tapi yang kerja dia bukan saya misalnya. Nah yang ketiga, utarakan idemu hanya ketika pasanganmu sudah merasa dipahami atau dimengerti. Kalau dia bahkan merasa kita gak paham perasaan dia, belum sampai situ aja kita udah ngomong banyak, itu semua terbang. Itu semua sia-sia dan malah jadi kepahitan nanti. Setelah kita pasti nih ya, dia ngerti nih kita sayang dia dan kita paham. Oke, sekarang boleh gak aku ngomong pendapat aku gitu. Tanya dulu, oke. Gimana? Nah dia baru ngomong, dalam hal kecil atau besar kita bisa biasakan ini. Ya, jadi meminimalisasi sakit hati yang tidak perlu. Lah, lalu ini gara-gara baru nonton Oscar ya teman-teman. Saya sebenarnya nggak nonton Oscar penuh, tapi banyak klip-klipnya muncul ya. Salah satu strategi penguat pernikahan adalah temukan bahagiamu dalam membantu dia sukses. Ya, tadi saya katakan dari awal, bukan salah satu. Menikah bukan urusan salah satu punya tujuan, yang satu melebur dalam tujuan yang satu. Enggak gitu. Kita tetap dua pribadi yang berbeda. Tetap dua pribadi yang Tuhan ciptakan dengan talenta, bakat, segala-galanya dengan sangat lengkap begitu. Maka kalau Tuhan memberi aspirasi kepada suami dan juga istri, sebisa mungkin kita jangan jadi pembatas buat yang lain. Oke, sebisa mungkin ya, terutama nih pernikahan-pernikahan zaman muda. Nanti kepada anak-anak perempuan kita, kepada anak-anak laki-laki kita, pernikahannya udah beda sama pernikahan orang tua papa mama kita. Dulu di zaman papa mama kita nggak ada pilihan. Tapi sekarang pilihannya banyak. Nah teman-teman, saya seumur hidup nggak pernah suka Barbie. Saya nggak pernah suka main Barbie. Jadi saya nggak punya dan nggak pengen punya begitu. Cuman lucunya beberapa tahun ini si Barbie jago ya. Mereka bahkan mengubah konsep mereka bahwa hey, you can be anything you want. Jadi misalnya Barbie itu bukan lagi satu orang, tapi semua anak-anak perempuan bisa menjadi apapun yang kamu mau begitu. Artinya dia bukan hanya jadi harus cantik, seksi, kemudian kayak gitu, bukan hanya penampilan fisik, tapi kamu bisa loh mencapai cita-citamu gitu ya. Maka itu semangat film Barbie itu sangat mengguncang yang kemarin itu. Makanya box office banget begitulah ya. Nah jadi begini,
Kalau dulu kita sering mendengar, sekarang juga masih sering mendengar bahwa mana ya tampilannya ya. Nah, bahwa gini, selain pengecualian orang tua yang memberikan anak laki-lakinya arahan, gini deh, yang biasa kita sering mendengar begini, di balik laki-laki yang sukses ada apa? Titik-titik, pasti bisa jawab. Ini udah dengar, kita udah dengar 30 tahun, apa? Di balik laki-laki yang sukses ada uang yang banyak. Ada istri yang hebat, ya. Betul nggak? Masih betul? Betul, betul. Tapi zaman udah amat sangat maju sekali begitu ya. Maka sekarang ini berlangsung dua arah, teman-teman. Oke? Terutama kita nih punya banyak anak perempuan. Saya nggak punya, cuman teman-teman punya gitu kan ya. Calon-calon mantuku ada di tangan kalian gitu ya. Nah jadi, sekarang zaman udah begitu maju. Orang-orang di luar sana tanpa menyalahi kebenaran Alkitabiah sudah bisa berkiprah dengan sangat baik. Maka yang tadi juga berlangsung bolak-balik gitu. Dibalik, nggak usah dibalik dah, jangan dibalik atau di belakang. Di samping suami yang hebat, ada istri yang hebat. Sekarang kita juga samain, di samping istri yang hebat dan masih bahagia gitu ya. Ada suami yang super hebat dan masih bahagia begitu. Jadi kita perlu menormalisasi ini bolak-balik begitu. Bolak-balik ya. Nah jadi Babe saya suka ngomong gini nih si Babe. Terus saya menemukan ini di dalam buku teks Mandarin. Padahal saya udah denger dia ngomong dari saya kecil tuh. Dia bilang gini, pilihan suami itu garis start kedua dalam hidup seorang perempuan. Saya ingat waktu saya kecil saya sebel kalau dia ngomong gitu. Saya bilang gini, kenapa harus ditentuin sama suami? Ini kita, lu gak tahu, dia bilang. Ya, lo nggak tahu kenapa pilih suami harus benar. Karena garis start kedua, paruh pertama hidup anak perempuan ada di bapaknya. Nah, dia bilang ngomong gitu ya. Nah paruh kedua ada di suaminya, seberapa jauh dia bisa berkiprah. Dia ngomong gitu. Terus dia tambahin, dia gitulah kayak mama ketemu Ai. Gitu, you lihat gitu. Nah jadi kayak gitu deh. Nah dalam agama kuat manapun ya teman-teman, ini saya tidak maksud menjelekkan agama, tapi dalam agama kuat manapun yang nilai-nilai tradisional masih terlalu kuat ya, hal ini menjadi dilema yang membatasi, termasuk dalam kekristenan. Saya membaca sendiri beberapa pendeta atau beberapa, termasuk Gary Chapman ya, dia menulis sangat jujur menurut saya ya, bahwa di masa-masa pernikahan awalnya, tapi dia memang udah angkatan yang agak senior, jadi ya wajar. Bahwa dia agak menyesal ketika awal itu dia nggak pertimbangkan perkembangan istrinya, begitulah ya. Beberapa pendeta saya temuin dengan jujur mengakui bahwa saya selalu berpikir bahwa sebagai penolong ya penolong gitu. Jadi aku yang harus menyetir dan dia mengikuti. Jadi teman-teman itu tidak jelek. Ya kalau mereka yang berpuas damai dengan itu, ini sangat amat baik. Pilihan yang sangat baik. Yang saya mau katakan di sini adalah kalau tapi ada aspirasi yang untuk juga berkiprah di luar rumah, jangan merasa salah, gitu loh. Jangan merasa salah. Nah ini semoga juga suami istri bisa sama-sama ini ya. Bisa sama-sama, nah ini loh, cakep kan? Cakep kan? Saya belum, ini kenapa saya kasih foto ini begitu kan ya? Sebentar. Nah jadi teman-teman Menteri Pendidikan, Kemendikbudristek, Pak Nadiem Makarim, istrinya Franka Makarim adalah salah satu contoh yang sangat cakep sekali. Jadi dua-duanya adalah orang-orang yang memang berkiprah dengan sangat baik.
Dan mereka bersama membesarkan anak, itu Pak Nadim itu bacain buku anak itu ada jadwalnya, begitu. Nah, Franka juga penyedia berbagai buku dan mereka sama-sama mendidik anak punya ini. Tapi Franka juga memiliki bisnisnya sendiri, memiliki kiprahnya sendiri, kemudian menjadi ketua Dharma Panita Pusat. Nah, dia juga yang mengajak Ibu Iriana Jokowi untuk kemudian membacakan cerita bagi anak-anak SD, begitu. Banyak hal yang dia lakukan sebagai istri daripada si Menteri Pendidikan, tapi selain sebagai istri, dia juga memiliki kiprahnya sendiri yang sangat luar biasa. Kemarin dia pameran di Museum Lafayette Paris, begitu ya. Nah, jadi banyak hal yang memang mungkin. Jadi kalau anak-anak sekarang takut menikah, kemudian menjadi terbatas, kita bisa katakan ya, papa mama janji, kamu mau laki-laki mau perempuan, nggak apa-apa, berkiprah, yang penting cari jodoh yang benar gitu kan. Nah jadi oke, ini juga yang di bawah ini adalah siapa? Ibu Saparinah Sadli. Ibu Saparinah Sadli itu adalah sebetulnya nenek guru saya yang saya tidak pernah temui. Saya pernah temui tapi nggak sempat kenal dekat Bapak Ibu. Mentor saya bernama Ibu Elizabeth Christy Purwandari. 20 tahun yang lalu saya mengejar-ngejar orang ini untuk jadi mentor saya. Dia adalah ketua kajian wanita UI. Yang sekarang nih saya lagi bisikin Jolin, karena Jolin tanya, saya bilang kejar Jol sampai dapat begitu. Si Ibu Elizabeth Christy Purwandari. Nah, si Mbak Christy itu adalah menti kesayangan daripada si Ibu Saparina Sadli. Siapa Ibu Saparina Sadli? Dia adalah pendiri Komnas HAM perempuan, Komnas HAM untuk perempuan, peletak dasar emansipasi wanita di Indonesia, begitu. Nah, dia istri siapa, gitu kan ya? Dia istri siapa? Dia istri dari M. Sadli, seorang yang sangat jago di Departemen Kehakiman dulu, udah meninggal duluan. Jadi mungkinkah? Mungkin, bukan tidak mungkin. Dia terus berkiprah. M. Sadli juga terus berkiprah. Dan ya akhirnya ternyata Ibu Vero lebih hoki ya bisa berkenalan langsung dengan beliau. Nah kemudian ini juga ya Ragam Nisi Marian. Ini tulisan dari seorang nenek-nenek berusia 74 tahun. Ini baru terbit teman-teman. Bernama Kartini Syahrir. Dia ini ketua antropolog Indonesia. Yang ternyata dia adiknya Pak Luhut. Itu saya nggak tahu ya, karena dia pakai nama suaminya. Pak Syahrir itu dulu adalah ekonom besar Indonesia. Jadi tidak berarti yang satu harus meredup. Nah anak perempuan dia dan anak laki-laki dia, ada satu laki satu perempuan anaknya, pernah menulis di sebuah thread Instagram betapa dia bersyukur punya emak kayak gini. Padahal emaknya sibuk banget. Dan enggak membikinin dia sarapan pagi-pagi kayak emak-emak lain begitu. Tapi dia bilang gini, mama saya memberitahu dengan jelas batas-batas yang dalam hidup ini kita bisa terima atau tidak bisa terima. Dan oleh sebab itu saya bisa menjadi seperti saya sekarang. Anaknya juga sangat sukses. Nah jadi panjang ya Bapak Ibu. Nah jadi ini adalah satu hal, mari kalau kita belum pernah lakukan selama ini. Kita belajar untuk membuat dia menikah sama kita, dianya makin berkibar. Apakah dia itu suami, apakah dia itu istri. Ini bisa jadi proyek jangka panjang kita. Karena kita menikah masih lama ya kan, masih bisa jadi proyek itu. Nah kemudian strategi yang keenam, manfaatkan perbedaan dengan maksimal. Jadi jangan kesel sama perbedaan, jangan nunggu dia berubah. Aduh kayaknya banyak hal yang udah gak bisa diubah lah gitu ya. Kalau dia apa-apa berantakan. Saya sih kayaknya bukan orang yang pesimis amat ya, tapi kalau mau menunggu dia rapi, emaknya aja nggak berhasil membuat dia rapi, ya kan? Saya bilang sama Yakub gini, mak gua 30 tahun nggak berhasil, waktu merit 30 tahun, mak gua 30 tahun nggak berhasil membuat gua hidup rapi dengan kehebatan dia itu. Jadi you kayaknya nggak bisa ngarep, oh ya udah tahu, dia bilang. Sampai sekarang saya rapi nggak? Enggak, yang beres-beres koper kalau traveling siapa? Jangan ditebak ya, tebak dalam hati aja. Nah jadi begitu teman-teman. Jadi ada hal-hal yang memang ya udahlah gitu. Tapi cari aset dalam perbedaan itu.
cari titik terangnya gitu. Yang enggak rapi ini tentu ada titik terangnya di tempat lain. Ya udah dia fokusnya di situ aja gitu loh. Fokusnya yang terang aja, masih banyak yang terang. Jadi jangan fokus di yang gelap. Kemudian belajar dari perbedaan-perbedaan tersebut gitu ya. Ganti kekesalan dengan dukungan. Bukan didukung untuk semakin tidak rapi, bukan gitu sih. Tapi nggak dipermasalahin, itu udah alhamdulillah sekali gitu. Nah, temukan rencana untuk memaksimalkan perbedaan. Yang kami berdua lakukan, ini works buat kami. Belum tentu works untuk setiap orang, tapi kalau saya boleh sharingkan adalah begini, kami itu sangat berbeda. Lalu kemudian, tapi kami senang dengan perbedaan kami begitu ya. Nah jadi daripada kita ribut-ributin perbedaan, terus kita mikir gini. Kita waktu married kita bercita-cita bahwa apa gitu. Satu hal adalah kita bercita-cita bahwa tadi ya, semoga dengan married tidak ada yang perlu meredup salah satu dari kedua kita. Karena kita berdua kebetulan suka berkarya, kita berdua. Jadi saya berjanji dalam hati dan dengan dia bahwa saya nggak akan menjadi istri yang membatasi karya kamu. Saya akan berusaha itu. Dia juga begitu. Tenang aja, kamu gak akan terbang lebih terbatas dengan menikahi saya, kira-kira gitu. Nah jadi deal. Lalu bagaimana kita mengolah semua itu? Kita mengolah semua itu dengan cara departemen kementerian gitu. Jadi untuk menghemat waktu kami bagi tugas teman-teman. Misalnya departemen pendidikan, kira-kira siapa? Saya, ya kan? Nah, teman-teman tahu ya, Menteri Pendidikan, Elis, Menteri PUPR, Yakub, Menteri Transportasi, Yakub, terus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Saya lah ya, enggak punya anak perempuan, memberdayakan semua yang kerja di rumah kami harus hidup dengan lebih baik. Dan anak-anaknya dan tidak kawin cerai dan harus itu semua itu di sini gitu. Jadi kita bagi banyak banget, waktu saya list itu ada 14 urusan masing-masing. Nah, lalu kita tidak saling untuk menghemat waktu, kita tidak saling mengkomen lagi. Misalnya Menteri Transportasi, Menteri Pariwisata, Menteri Olahraga. Misalnya dia ngomong, oke, pariwisata kali ini kita ke titik-titik. Terus saya udah nggak usah bawel lagi, ya kan? Kenapa gini? Tapi lu pilih hotelnya kok itu beribet gitu. Termasuk, oke, saya bilang gini, aduh, saya tuh pengen pindah ke sekolah A, begitu. Saya bilang gitu, Menteri Pendidikan kan, jadi pengen pindah ke sekolah A karena terus dia gini, oke, tapi ada masalah besar sekali, masalahnya transportasinya. Akhirnya anak yang satu harus begini, anak yang sono harus begitu. Tenang. Ini Menteri Transportasi. Oke? Saya tuh merasa happy banget ketika itu. Jadi jalan, oke, Menteri Transportasi mengatur itu. Jadi kita bisa misalnya caranya seperti ini. Atau ada cara lain, bentuknya adalah yang satu nahkoda. Yang satu mendampingi nahkoda, itu juga bagus. Jadi kita mencari bentuk teman-teman. Mencari bentuk sampai bentuk itu dinamikanya enak begitu. Ada teman saya yang memang apa-apa berdua, ada. Dan indah juga pernikahannya begitu. Jadi cocok nggak cocok. Jadi jangan kita mendengar-dengar kata orang, harusnya begini, harusnya begitu. Terus padahal orang yang bilang itu nggak sama kita kebutuhannya. Terus kita dengar-dengar, bingung kan? Nah jadi dengarlah sama yang agak mirip. Kalau saya lagi mau cari keputusan penting, yang saya lakukan adalah saya mengkonsult orang-orang yang kira-kira mirip saya begitu. Senior tapi yang mirip saya gitu. Jadi supaya saya tahu, oh kalau gue gini-gini, oh oke, tek 3 ini, tik, saya putuskan. Dan biasanya itu benar. Ya, jadi kalau orang lain bilang apa, kita terima kasihin aja. Bukan berarti harus diberlakukan. Jadi model pernikahan itu banyak sekali dan semuanya halal teman-teman. Ya, kecuali yang melibatkan orang ketiga. Semua yang lain itu tinggal kita cocoknya gimana ya dinamika kita begitu. Mungkin saya dan Yakub cocok sekali departemen dan kementerian, tapi mungkin teman-teman enggak. Nah cocok yang mana kita tinggal kita tinggal sesuaikan. Yang terakhir adalah tetapkan kekuatan pengaruh positif. Jadi pilih dengan sadar untuk menghasilkan pengaruh hanya yang positif. Walaupun satu pasangan yang sadar doang,
Di musim gugur, musim dingin, banyak yang terjadi kok cuman satu yang sadar. Tapi kita mulai. Saya mengkonseling teman-teman yang satu doang yang sadar teman-teman. Terus gak apa-apa, lu mulai. Karena segala sesuatu yang berubah ke arah yang baik, segala sesuatu yang gelap itu terus dikasih terang, pasti nyala gitu. Bener, yang ono, yang keras banget, yang kayaknya udah susah kayak batu, pelan-pelan mencair dengan pertolongan Tuhan. Itu doanya tidak putus-putus teman-teman. Itu bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan konselor, itu kekuatan Tuhan. Tapi kita perlu melakukan bagian kita. Nah jadi langkah tepat positif yang dilakukan pasti membawa dampak positif kepada pasangan. Karena pada dasarnya kita terhubung. Kita senyum, dia juga beda rasanya. Kita jutek, dia juga beda rasanya. Segitu berpengaruhnya kita pada hidup dia itu gitu loh. Baik, nah teman-teman saya akan selesaikan di sini.